Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam. Selamat malam. Apa kabar nih teman-teman? Alhamdulillah baik. Luar Baik. biasa. Luar biasa. Luar biasa. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik-baik semua ya. Baik, saya akan menyapa pemirsa terlebih dahulu ya. Pemirsa, sekarang Anda sedang menyaksikan dan mendengarkan podcast dari peserta latihan dasar CPNS Angkatan 64 kelas Kabupaten Tanah Tidung, kelompok 4. Jadi, sebelum kita masuk ke materi perbincangan pada malam hari ini, izinkan saya memaparkan sedikit mengenai perubahan lingkungan strategi, agar kita dapat berfokus pada satu titik masalah. Jadi, lingkungan strategi ialah situasi internal dan eksternal negara yang statis atau trigatra dan juga dinamis atau pancagatra. Jadi, kalau trigatra itu yang bersifat alamiah seperti lokasi geografis, kesadaran kekayaan alam, kemampuan penduduk. Kalau pancagatra itu bersifat dimensi sosial seperti ekonomi, ideologi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan lain-lain. Nah, namun dari perubahan lingkungan strategi ini atau Linstra itu dapat menimbulkan konflik dan isu kritikal. Salah satunya yaitu tentang narkoba dan kriminalitas. Malam ini saya dan teman-teman mau berbincang-bincang nih mengenai isu-isu narkoba dan kriminalitas khususnya yang ada di lingkungan kerja kami, yaitu di wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Tapi sebelumnya nih, tak kenal maka tak sayang. Mari kita kenalan dulu sama yang saya akan mau ajak bincang-bincang nih. Kakak-kakak yang hebat-hebat ASN dari CPNS dari Kabupaten Tanah Tidung. Nanti kalau saya sebutkan namanya, say hi ya kakak-kakak. Oke. Oke, siap. Oke. Sebentar dulu. Saya mulai dari Kak Linda Rustiana. Say hi dulu. Kak Linda Rustiana, say hi. Hai Kak Linda. Lalu Kak Tresia Elia Lambi. Kak Tresia. Hai Kak Tresia. Lalu Kak Denny Hidayat. Halo semua. Halo. Lalu Kak Hasrina. Hai Kak. Hai Medina. Lalu Kak Nisi Sula Yuliana. Kak Nisi. Halo. Lalu Kak Ripka Sastri Simalango. Kak Ripka, Halo. Lalu Kak Roy. Hai Kak Roy. Halo. Lalu Kak Kasmawati. Halo Kak Kasma. Halo. Kak Dwi Nurwidayati. Kak Dwi. Ya, halo. Lalu Kak Elisa Pratiwi. Kak Elisa. Halo. Dan saya sendiri, Medina Widya Pangesti. Baik, kita langsung aja nih ke diskusinya tadi mengenai isu-isu narkoba dan kriminalitas, khususnya yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Mungkin bisa dimulai dari Kak Linda nih. Kak Linda, gimana pendapatnya mengenai isu-isu yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, khususnya mengenai kriminalitas dan narkoba ini, Kak? Baik, Medina, terima kasih. Di sini tingkat domestik tentang bahaya narkoba merupakan salah satu isu yang dapat mengancam kehidupan bangsa ya. Kompleksitas persoalannya narkoba ini tidak hanya karena melibatkan masyarakat sebagai korbannya, tetapi juga terkait jaringan perdagangan ilegal yang berskala domestik maupun yang global. Pada umumnya jaringan ini memiliki sumber daya cukup yang besar karena persoalan narkoba sangat kompleks sehingga merembet ke kasus kriminal seperti penyelundupan, perampokan, pembunuhan, dan kejahatan lainnya. Mengingat letak geografis Kabupaten Tanah Tidung ini yang dikelilingi banyak sungai dan hutan, menyebabkan sangat mudahnya peredaran narkoba terjadi di wilayah Kabupaten Tanah Tidung ini. Begitu, Medina.
Baik, Kak Linda, terima kasih. Ya, benar banget nih apa yang bilang Kak Linda. Narkoba itu bisa jadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas yang lain seperti penyelundupan, perampokan, sampai pembunuhan dikarenakan lokasi geografis kita ya Kak di Kabupaten Tanah Tidung Betul itu. sekali. Kabupaten Tanah Tidung banyak hutannya, banyak sungainya. Lalu mungkin ada nih yang bisa menunjang pembahasan kita kali ini data-data dan juga mungkin berita-berita dari media sosial supaya isu kita ini benar nggak sih termasuk isu yang benar-benar yang harus dianalisa, benar-benar isu yang serius karena harus berdasarkan fakta dan data. Mungkin ada yang punya datanya nih yang dari sumber kredibel. Kak siapa? Kak Tresia ya? Kak Tresia gimana? Baik, Mbak Medina. Ya, Silakan. berbicara mengenai kejahatan, tentunya hal tersebut tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Bahkan hampir sering terjadi. Nah, salah satu isu kritikal yang sering terjadi dan yang saat kita bahas kita ini tentang narkoba dan kriminalitas. Contoh kasus kriminalitas diantaranya ada pembunuhan, tindak kekerasan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan kasus lainnya. Di mana berdasarkan dari data yang diambil bersumber dari BPS Provinsi Kalimantan Utara, didapatkan bahwa Polres Kabupaten Bulungan yang masih bergabung menaungi Kabupaten Tanah Tidung pada tahun 2019 terdapat 212 kasus menjadi 194 kasus di tahun 2020. Namun pada tahun 2021 itu menjadi naik atau ada perubahan menjadi 197 kasus. Seperti itu Mbak Medina. Baik, terima kasih. Wah, sumbernya sangat kredibel ya ini dari BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara. Meskipun kenaikannya hanya beberapa bisa dihitung jari, namun sepertinya itu bisa dibilang dikatakan banyak ya. Gimana? Setuju nggak Mas Denny tentang apa yang saya bilang? Gimana pendapatnya tentang data yang tadi disampaikan Kak Tresia? Maaf, belum di unmute Kak Denny. Baik. Ya, baik, maaf. Terima kasih Kak Mei. Benar ya yang dikatakan Kak Tresia Ilia Malami tadi. Tadi datanya lengkap sekali, datanya sangat kredibel. Nah, ternyata dari tahun ke tahun itu data tentang kriminalitas itu sering terjadi. Dan itu meskipun kenaikannya sedikit, tapi itu pasti terjadi. Dan ini merupakan kasus yang bersifat current issue ya, yang hangat untuk diperbincangkan saat ini. Kemudian telah muncul di permukaan yang banyak merugikan masyarakat. Nah, tentunya hal ini perlu penanganan atau solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, begitu pula dengan isu narkoba ya. Isu narkoba ini yang dapat bergeser menjadi isu kriminalitas, di mana ketika pengedar dan pecandu narkoba ini rentan untuk melakukan tindakan kriminal. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena bisa saja suatu kondisi mereka terdesak oleh keadaan, misalnya kehabisan uang untuk membeli narkoba tersebut. Nah, kemudian contoh yang lain ketika tersangka juga terdesak, mereka ingin melakukan apa saja termasuk dengan cara merampok kayak gitu. Hal ini cukup mengkhawatirkan masyarakat karena masyarakat itu membutuhkan keadaan yang aman dan ketentraman untuk hidup. Mungkin begitu Kak Medina. Baik, terima kasih Kak Denny. Luar biasa sekali pendapatnya. Ya, benar. Memang kenaikannya tidak cukup signifikan, namun kriminal dan narkoba ini selalu diomongin, dari pembicaraan hangat oleh masyarakat gitu ya. Terus ini kan sumbernya udah dari data nih. Gimana kalau sumber-sumber dari fakta yang lainnya? Ini kan cuma data nih, angka yang bisa kita baca. Gimana kalau misalnya fakta-fakta yang dirasain masyarakat? Biasanya ini dari media-media ya. Saya mungkin bisa minta yang dari media digital. Gimana Mbak Nisi? Ada punya referensi berita?
Oke, media, salah satu contoh isu narkoba yang sedang menjadi pembahasan media Benuanta adalah berpotensi jadi jalur tikus barang ilegal dan posal KTT perketat pengawasan sungai. Dan berita ini terbit pada tanggal 26 Juni 2022. Dalam berita tersebut, media mengulas mengenai pengetatan pengawasan sungai. Kenapa? Karena sangat berpotensi menjadi jalur masuknya barang ilegal. Dan ya, dari berita ini membuktikan bahwa posisi dan lokasi geografis suatu daerah sangat mempengaruhi adanya isu-isu kritikal yang terjadi. Contohnya kita lihat sendiri bahwa KTT dikelilingi banyak sungai, hutan yang mempermudah jalur penyeludupan barang ilegal, termasuk narkoba yang sekarang menjadi semakin sangat marak. Apalagi Kabupaten Talatidung bertetangga dengan kabupaten-kabupaten yang merupakan wilayah yang berdekatan dengan Malaysia. Begitu, Mei. Baik, terima kasih Kak Nisi. Mungkin ada lagi satu referensi berita lainnya, ada yang punya? Kak Ripka? Ya, baik Mbak Mei. Jadi contoh kasus selanjutnya itu yaitu ulasan yang dibahas oleh salah satu media berita yaitu Koran Kaltara yang berjudul Coba Lawan Petugas, Perampok Tambak Dihadiahi Timah Panas. Nah, yang terbit pada tanggal 26 Juni 2021. Dalam berita tersebut menjelaskan tentang penangkapan kelompok perampok tambak yang telah meresahkan masyarakat, khususnya yang menjadikan tambak sebagai mata pencaharian. Nah, perampok tersebut mengandalkan wilayah tambak yang merupakan tempat sepi dan minim jaringan seluler untuk telekomunikasi. Hal ini sering terjadi dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat. Begitu Mbak, kira-kira. Baik, terima kasih Kak Ripka dan Kak Nisi. Dua-duanya sama-sama merupakan berita yang sangat meresahkan ya, meskipun hanya dua yang kita dengar, namun sudah terdengar sangat menyeramkan. Kira-kira apa sih yang bikin mereka terdorong untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum tersebut? Apalagi sampai dengan memperkosa, merampok, membunuh, itu kan sudah melanggar hak asasi dan juga melanggar hukum. Kira-kira apa sih hal yang mendorong mereka itu? Mungkin dari berbagai aspek bisa dijelaskan. Dari siapa? Dari Kak Roy mungkin ingin menjelaskan dari aspek apa? Baik, saya tanggapi sedikit tentang berita yang disampaikan oleh Mbak Nisi dan Mbak Rika. Nah, jadi menurut saya aspek yang mempengaruhi terjadinya kejahatan yang disebutkan oleh Mbak Nisi dan Mbak Rika itu adalah aspek ideologi, yang dimana itu penyebabnya adalah karena pengaruh globalisasi yang menyebabkan masyarakat takut dengan negara hukum yang berlandaskan Pancasila, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan arti dari 5 poin Pancasila. Ya, lebih utamanya yaitu poin kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sehingga mereka tidak ada rasa kayak rasa peduli antara sesama manusia, seperti itu. Itu aja sih Mbak menurut saya. Baik, terima kasih Kak Roy. Dari segi aspek ideologi ya. Kalau misalnya aspek ekonomi gimana? Mbak Kasma, Kak Kasma? Mohon maaf di-unmute terlebih dahulu, Kak Kasma. Baik. Maaf ya. Makasih atas kesempatannya ya Mbak Medina. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang, sudah dijelaskan dari Mas Roy pertama tadi, saya yang kedua mengenai ekonomi. Kalau berbicara ekonomi, sepertinya ini kita tidak luput dari istilah miskin dan kaya ya. Itu adalah tolak ukur dari ekonomi. Tetapi karena kita berbicara mengenai kriminalitas, terutama dalam masalah narkoba, jadi saya akan memaparkan sedikit fakta yang ada di Kabupaten Tanah Tidung mengenai perekonomian di tempat tersebut. Nah, fakta individu yang berada di bawah tekanan hidup, yang serba kekurangan atau dalam hal ini adalah
orang miskin mendorong untuk melakukan berbagai tindakan kriminalitas, terutama dalam hal pencurian, sehingga tingkat kemiskinan yang meningkat atau tumbuh positif menjadi seseorang berbuat tindakan kriminal. Pencurian ini adalah salah satu poin yang penting yang merupakan poin umum dalam hal narkoba ya, karena mungkin istilahnya kalau kita sebagai pengguna narkoba, kalau ini sudah apa ya namanya istilahnya, sudah ketagihan, otomatis kita akan mencari sesuatu yang bisa menghasilkan uang. Nah, kalau misalnya di lingkungan kita terdapat kita berada di wilayah, kita berada di kategori keluarga miskin, karena pergaulan ikut narkoba akhirnya memaksa kita untuk melakukan pencurian seperti itu. Nah, hal ini dipertegas lagi oleh Bapak Wakil Bupati Tanah Tidung, Pak Hendrik, mengatakan bahwa di Kabupaten Tanah Tidung diketahui angka penganggurannya cukup fluktuatif, yaitu dari tahun 2019 itu secara progres tercatat 4,59%. Nah, ditambah tahun 2020 ini kita ada masalah terbesar ya, masalah mendunia lah istilahnya ya, yaitu masalah COVID. Nah, dengan adanya pandemi COVID ini menyebabkan angka pengangguran di tahun 2020 ini meningkat menjadi 4,83%. Kalau dari segi ekonomi, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan, Mbak Medina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa sekali, Mbak Kasma. Sangat-sangat detail lah penjelasannya mengenai dari segi ekonomi. Benar-benar yang paling sering terjadi itu karena alasan ekonomi ya, mungkin terjadinya kriminalitas dan juga peningkatan kasus narkoba. Mungkin ada lagi dari aspek lain, mungkin Mbak Dwi, Kak Dwi. Baik, terima kasih Mbak Mei. Kalau dari saya, dari aspek sosial budaya, mungkin salah satunya terjadi kriminalitas, yaitu karena adanya kesenjangan sosial. Nah, penyebabnya biasanya ada suatu keadaan yang tidak seimbang di dalam masyarakat. Misalnya, karena adanya perbedaan status ekonomi, kemudian status budaya, dan kemiskinan sampai dengan kurangnya lapangan pekerjaan, sehingga terjadilah ketimpangan sosial. Itulah yang bisa menjadi seseorang itu memicu untuk bertindak kriminalitas. Nah, kalau dari saya, kuncinya tuh sebenarnya untuk mengatasi kesenjangan sosial, yaitu memberi akses kepada setiap masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas sosial yang ada, dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut. Mungkin dari saya itu aja, Mbak Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, Kak Dwi sudah langsung memberikan solusinya ya. Kak Dwi sangat ini pembicara kita sangat solutif karena langsung memberikan solusi. Karena memang kesenjangan sosial itu juga termasuk dari yang dijelaskan oleh Kak Kasma mengenai ekonomi dan juga aspek-aspek lainnya. Gimana nih, terus ada lagi nggak aspek yang lain mungkin? Kak Elisa gimana Kak Elisa? Baik, Mei. Saya ingin menambahkan mengenai lambatnya proses penangkapan dan trust issue masyarakat terhadap aparat. Menurut saya ini masalah pengetahuan ya, sehingga pentingnya adanya edukasi terhadap masyarakat, bahwa masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting dalam penanggulangan narkoba yang merupakan salah satu penyebab dari meningkatnya kriminalitas di Provinsi Kaltara. Diperlukannya adanya aksi aktif dari masyarakat dalam memantau lingkungan sekitarnya, sehingga masyarakat menjadi mata dan juga menjadi telinga dari aparat kepolisian maupun aparat penegak hukum dalam memantau lingkungan, terutama di daerah-daerah yang sulit untuk dipantau ya, sehingga adanya bahu-membahu dari masyarakat dengan aparat, dan itu juga bisa meminimalisir adanya underestimate dari masyarakat terhadap aparat. Sekian, Mei. Baik, terima kasih Kak Elisa. Wah, Kak Elisa juga sama nih sama Kak Dwi, sangat solutif karena sudah langsung memberikan solusi kepada kita.
Tapi mungkin dari aspek-aspek lain mungkin ada kali ya yang mau menambahkan solusi-solusi atau mungkin aspek secara umum atau pandangan secara umum gimana sih solusi untuk memberantas kriminalitas dan narkoba, meskipun kita tahu bahwa mungkin ini sangat terstruktur ya, sangat struktural, jadi mungkin ada yang bisa menjelaskan secara umum. Kak Hasrina, gimana Kak Hasrina bisa menjelaskan? Silakan Kak Hasrina. Terima kasih Medina. Ini sangat bagus. Halo Medina. Halo, Medina. silakan. Baik, isu yang kita bahas malam ini sangat bagus. Saya akan sedikit menjelaskan tentang strategi penyelesaian. Adapun yang pertama yang harus kita lakukan yaitu melakukan tindakan preventif atau pencegahan dengan melakukan sosialisasi bahaya narkoba kepada masyarakat melalui media cetak ataupun elektronik. Kan saat ini kita sering menggunakan media-media seperti Instagram, Facebook, jadi kita bisa sosialisasi di situ. Selanjutnya, kita bisa melakukan penyuluhan dan kepada kelompok usia rentan tentang bahaya narkoba. Selanjutnya, melakukan pembinaan dan penyuluhan serta pengawasan dalam warga dengan melakukan penyuluhan oleh pihak yang kompeten, baik di sekolah berupa detektor canggih. Adapun selanjutnya yaitu dilakukan revisi undang-undang Baik, sepertinya jaringan Kak Hasrina terputus, namun beberapa yang telah dipaparkan mungkin bisa terdengar dengan jelas dan sangat baik ya solusinya. Semoga Kak Hasrina bisa bergabung dengan kita secepatnya, sehingga kita bisa melanjutkan. Benar apa yang diarahkan, yang disebutkan oleh Kak Hasrina, yaitu seperti paling banyak adalah mengedukasi masyarakat. Memang karena seperti yang saya bilang tadi, bahwa ini sangat terstruktur ya, jadi kayak semua lembaga harus bekerja sama sehingga pendidikan itu adalah yang paling penting. Nah, ini Kak Hasrina sudah masuk, boleh dilanjutkan Kak Hasrina? Saya lanjut ya. Baik, selanjutnya yaitu perlunya peningkatan kualitas penyidik Polri di bidang pendidikan digital. Kemudian perlunya peningkatan sarana dan prasarana pendukung guna lebih memberdayakan Polri dalam mengungkapkan kasus narkoba yang ada. Selanjutnya, perlunya ada regulasi yang mengatur pengiriman online. Memperluas lapangan kerja dengan cara mendirikan industri skala kecil atau kegiatan berbasis UMKM. Yang terakhir yaitu adanya kerjasama pemerintah dengan masyarakat dalam penyedia fasilitas seperti tutor dalam hal mengajari cara membuat kerajinan yang berbasis bahan lokal. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Sangat baik semua penjelasan Bahas Rina karena mencakup semua aspek sampai segi ekonomi pun ada dan kebanyakan adalah memberikan pendidikan dan pendekatan dengan masyarakat. Ya benar karena memang isu seperti yang saya bilang tadi, isu narkoba dan kriminalitas ini harus bekerja sama termasuk dengan kita sebagai CPNS yang mungkin akan suatu saat nanti akan menerima SKPNS, amin, itu akan berkontribusi dalam pemberantasan isu ini. Wah, luar biasa sekali ya obrolan kita malam ini, sudah nggak terasa hampir 45 menit kita bersama. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 4. Jadi kriminalitas dan narkoba memang menjadi persoalan yang cukup gawat ya. Hal ini didorong oleh banyak aspek dari ideologi, ekonomi, sosial budaya sampai pertahanan. Seperti yang dijelaskan tadi dan tadi sudah diberikan solusi-solusinya, yaitu paling banyak adalah melakukan pendidikan dan pelatihan kepada masyarakat, membuka lowongan kerja agar ekonomi makin membaik, kesenjangan sosial sudah mulai membaik sehingga turunnya angka kriminalitas. Nah, semoga kita semua sebagai CPNS dapat berkontribusi untuk mengurangi bahkan memberantas isu-isu seperti kriminalitas dan narkoba. Siap teman-teman? Siap. Siap. Oke. Siap. Siap. Baik. Siap. Mungkin kita bisa akhiri bincang-bincang kita pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Saya sangat berterima kasih. Saya juga teredukasi atas podcast malam hari ini. Sekian. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh.